perkenalkan nama saya Cindy Gloria Putri Mamonto dari Program Studi Pendidikan Musik Universitas Negeri Medan dengan nomor induk mahasiswa 2183142010 yang mengikuti program Permata Sakti di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020 dengan nomor induk mahasiswa 20208289004. Saya mengambil mata kuliah Wisata dan Budaya dalam Kajian Sejarah dengan dosen pengampu Ibu Diana Krisnawati MPD. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tentang wisata budaya Nias Bawo Mataluwo Hombo Batu, di mana teman-teman video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir atau proyek dari mata kuliah Wisata dan Budaya dalam Kajian Sejarah. Sebelumnya, izinkanlah saya menyapa kita sekalian dalam bahasa kedaerahan Nias. Yahobu! Di video ini, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, apa itu Bawo Mataluwo dan Hombo Batu? Yang kedua, seperti apa eksistensinya? Dan yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan, Anda lakukan, dan kita semua lakukan? Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, Nias itu di mana sih? Nias itu apa sih? Atau Bawo Mataluwo itu di mana? Ya, karena memang teman-teman mungkin ada yang belum familiar banget dengan kata ini. Nah, Pulau Nias atau orang Nias biasa menyebutnya dengan Tanuniha adalah salah satu pulau yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, di mana pulau ini merupakan pulau terbesar di antara gugusan pulau yang ada di pantai barat Sumatera. Pulau ini dihuni oleh mayoritas suku Nias yang sering menyebut dirinya sebagai Ononiha. Nah, di Pulau Nias ini teman-teman ada begitu banyak objek wisata yang dapat kita temukan. Beberapa di antaranya itu rumah tradisional, penyelaman, selancar, hombo batu atau lompat batu, dan lain sebagainya. Pulau dengan luas wilayah 5.625 km kuadrat ini berpenduduk hampir 1 juta jiwa, di mana Pulau Nias ini terbagi atas 5 daerah administrasi, yaitu 1 kota dan 4 kabupaten. Jalur transportasi yang dapat kita tempuh ketika mungkin ada teman-teman yang ingin berkunjung atau jalan-jalan ke Pulau Nias. Nah, ada 2 jalur transportasi nih yang dapat ditempuh. Yang pertama transportasi darat dan laut, dan yang kedua transportasi udara. Transportasi darat dan laut ini saya ambil yang dekatnya saja, yaitu dari Kota Medan yang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, dari Medan kita harus naik mobil travel bus atau mobil pribadi menuju ke Pelabuhan Sibolga. Nah, perjalanan ini dapat kita tempuh dengan kurun waktu 10 hingga 12 jam. Nah, setelah kita sampai ke Pelabuhan Sibolga, dari Pelabuhan Sibolga kita lanjutkan lagi perjalanannya menuju ke Pelabuhan Gunung Sitoli, teman-teman. Dari Pelabuhan Sibolga menuju ke Pelabuhan Gunung Sitoli itu kita tempuh dengan jalur laut. Biasanya kita dapat naik kapal feri yang setiap harinya berlayar dari dan menuju ke Pulau Nias. Nah, ada juga jalur transportasi udara yang dapat kita tempuh. Ini juga saya ambil dari Medan, dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu menuju ke Bandar Udara Binaka, dapat kita tempuh dengan kurun waktu kurang lebih 55 menit, teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk pengenalan sedikit, gambaran sedikit bagaimana sih Pulau Nias itu, teman-teman. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu Bawo Mataluwo dan Hombo Batu. Nah, lokasi dari Hombo Batu itu sendiri, teman-teman, itu berada di Desa Bawo Mataluwo, Kabupaten Nias Selatan. Jadi, Bawo Mataluwo ini adalah nama desa, teman-teman ya, yang berada di Kabupaten Nias Selatan dan dapat kita tempuh dengan kurun waktu 2,5 jam jika kita dari Bandara Binaka Gunung Sitoli. Nah, Desa Bawo Mataluwo ini terletak di atas Bukit Batu, di mana pintu masuk ke desa ini berupa tangga batu dengan 86 anak tangga, teman-teman.
Baba Mataluo juga atau dalam bahasa Indonesia berarti Bukit Matahari itu sesuai dengan letaknya yang berada di atas bukit dengan ketinggian 324 meter di atas permukaan laut, dan ini dibangun berabad-abad lalu oleh leluhurnya masyarakat Nias, teman-teman. Di dalam desa Baba Mataluo yang terkenal dengan matahari terbit ini, kita akan disuguhkan oleh tradisi, adat istiadat, dan budaya yang sangat kental, teman-teman. Dimana di dalam desa ini akan ada banyak sekali pusaka budaya yang dimiliki oleh para leluhur masyarakat Nias yang masih tersimpan dan dirawat dengan baik hingga saat ini. Nah, beberapa di antaranya adalah Omuhada. Omuhada ini, teman-teman, adalah rumah adat tradisional Nias yang terbuat dari kayu dan itu tanpa menggunakan paku. Nah, gambar di sebelah ini, teman-teman, adalah gambar salah satu rumah adat Nias, atau yang khusus rumah ini biasa mereka sebut Omu Sebua, di mana konon katanya ini adalah rumah dari Raja Nias pada saat itu. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, itu kayu besar-besar berdiameter yang sangat besar dan panjang, dan itu hanya tersusun sedemikian rupa tanpa menggunakan paku, dan itu masih bertahan hingga hari ini, teman-teman. Luar biasa dan unik banget kan. Nah, masyarakat di desa Baba Mataluo ini juga tidak hanya melestarikan peninggalan-peninggalan, teman-teman, tapi dari keseniannya seperti tari-tarian hingga ke atraksi-atraksi Hombo Batu atau dalam bahasa Indonesianya lompat batu masih juga dipertahankan hingga pada hari ini. Jadi nggak heran kalau Hombo Batu ini menjadi magnet atau menarik perhatian bagi para pengunjung, terutama dunia asing, untuk berkunjung ke Baba Mataluo, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas tentang Baba Mataluo yang adalah desanya, sekarang kita beralih ke Hombo Batu. Fahombo, Hombo Batu atau dalam bahasa Indonesia adalah lompat batu. Ini adalah olahraga tradisional suku Nias. Olahraga yang sebelumnya merupakan ritual kedewasaan bagi suku Nias ini banyak dilakukan di Pulau Nias dan menjadi objek wisata tradisional unik yang teraneh hingga di seluruh dunia, teman-teman. Kenapa aneh? Karena mereka harus melompati susunan bangunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm atau lebih, teman-teman. Nah, pemuda Nias akan mencoba melompati batu setinggi lebih dari 2 meter ini, dan jika mereka berhasil, mereka akan dinyatakan sebagai lelaki dewasa dan dapat bergabung sebagai prajurit untuk berperang dan siap untuk menikah tentunya, teman-teman. Nah, pemuda-pemuda Nias ini dilatih sejak mereka 10 tahun, dan ini, teman-teman, dikhususkan untuk laki-laki ya, bukan untuk anak perempuan. Jadi anak lelaki itu akan dipersiapkan untuk melakukan giliran Fahombo atau lompat batu mereka dari umur 10 tahun. Nah, anak laki-laki yang berhasil melompati batu tersebut akan mendapatkan status kedewasaannya, di mana dia akan mengenakan busana pejuang Nias dan dinyatakan telah siap bertempur dan memikul tanggung jawab. Nah, di gambar sebelah ini, teman-teman, itu terdapat batu atau susunan batu yang harus dilompati pemuda atau anak laki-laki Nias yang berbentuk seperti monumen piramida dengan permukaan atasnya itu datar, tingginya tidak kurang dari 2 meter atau lebih dari 2 meter, teman-teman, dengan lebar sekitar 1 meter dan panjang 60 cm. Pelompat juga tidak hanya harus melompati tumpukan batu tersebut, teman-teman, karena ini juga dilompati nggak sembarang melompat saja, tetapi mereka harus memiliki teknik melompat dan juga mendaratnya, karena jika salah-salah maka akan berakibat fatal, teman-teman, terutama jika salah mendarat, itu pasti akan menimbulkan cedera otot hingga ke patah tulang. Bahkan juga, teman-teman, pada masa lampau di atas batu tersebut ditutupi dengan paku dan bambu runcing
yang menunjukkan betapa seriusnya ritual ini di mata suku Nias, dan ini nggak main-main gitu teman-teman, karena ini memang udah tradisi banget, udah mendarah daging hingga sekarang. Tapi secara taktis teman-teman, taktis dalam peperangan, tradisi Fahombo ini digunakan untuk melatih ketangkasan, melatih kegesitan pemuda-pemuda Nias dalam melompati dinding pertahanan musuh pada saat itu. Karena mereka juga harus membawa obor di satu tangan dan pedang, ya. Dan itu dilakukan di malam hari loh teman-teman. Jadi ini nggak gampang ya teman-teman. Nah di sini saya sudah menyiapkan gambaran videonya. Bisa teman-teman saksikan dari latihan hingga kepada pertunjukan. Kira-kira seperti itu teman-teman, video dari latihan hingga kepada pertunjukannya. Nah sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua teman-teman, yaitu seperti apa sih eksistensi dari Desa Bawah Mataluo dan juga Hombo Batu ini. Yang pertama, bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dari sektor pariwisata. Itu sudah pasti ya teman-teman, karena Desa Bawah Mataluo dan juga Hombo Batu itu sudah menjadi pariwisata yang bebas dikunjungi dan juga itu sudah diakui gitu. Yang kedua, itu menarik perhatian dunia karena keunikannya. Ya, yang itu sudah jelas juga teman-teman, karena dimulai dari rumah adat, benda-benda pusaka peninggalan hingga kepada atraksi-atraksi yang ditunjukkan itu memang benar-benar unik karena tidak semua orang dapat melakukannya. Yang ketiga, menumbuhkan nilai karakter yang positif baik bagi pengunjung maupun masyarakat setempat. Nah, di bagian menumbuhkan nilai karakter ini teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya nilai karakter yang bagaimana sih yang ditumbuhkan dengan pertunjukan tersebut. Nah, teman-teman kalau berkunjung ke Desa Bawah Mataluo itu, dari awal kita masuk itu kita sudah disuguhkan dengan rumah adat yang berjejer rapi. Di desa itu teman-teman, hampir seluruhnya itu adalah rumah adat, ya itu rumah adat semua. Nah orang-orangnya juga di sana ramah, kita juga disambut dengan baik, dan pertunjukan yang ditampilkan atau atraksi yang ditunjukkan itu adalah bagian dari karakter pejuang pemuda-pemuda Nias pada zaman dahulu, bagaimana memperjuangkan kemerdekaan, dan itu ditanamkan di hati dan kehidupan generasi-generasi di zaman sekarang seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya dikunjungi oleh pemerintahan Indonesia. Nah di bagian ini itu benar-benar ya teman-teman, pejabat-pejabat tinggi Indonesia atau pemerintah Indonesia seperti Bapak Presiden, Wakil Presiden, baik Presiden yang sekarang maupun Presiden yang terdahulu, itu sudah sering melakukan kunjungan khususnya ke Desa Bawah Mataluo dan Hombo Batu. Nah karena pertunjukan ini teman-teman nggak hanya sebatas ditampilkan di lokal saja atau di Indonesia atau di Pulau Nias saja, tetapi pertunjukan ini juga sudah sampai kepada nasional maupun internasional teman-teman. Jadi ini benar-benar sudah diakui dan sedang diusahakan untuk terus go internasional dan mendunia teman-teman. Yang terakhir adalah beragam keindahan dan kebudayaan yang kental disajikan. Itu sudah pasti ya teman-teman, dari awal kita masuk itu benar-benar disuguhkan dengan tradisi dan kekentalan budaya. Seluruhnya itu di sana adalah budaya. Masih hanya ada sedikit perubahan di mana pada bagian tari-tariannya itu ada sedikit yang
digabung atau dimodifikasi ke modern. Tapi seluruhnya teman-teman itu murni tradisi. Nah, yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan dan juga Anda lakukan dan kita semua lakukan? Saya sebagai mahasiswa mungkin masih terbatas teman-teman, karena saya juga belum mempunyai relasi yang banyak. Oleh karena itu, di sini saya list apa saja yang bisa saya lakukan sebagai mahasiswa untuk mengembangkan wisata dan budaya Bawah Mata Luo Hombo Batu ini. Yang pertama adalah promosikan. Di bagian promosikan ini teman-teman itu sudah pasti tidak hanya sebatas di Desa Bawah Mata Luo saja, tetapi di kemanapun saya pergi dan berada tempat pariwisata terutama yang ada di Pulau Nias ini, pasti akan selalu saya promosikan di sosial media saya dengan harapan bahwa itu dapat menarik minat teman-teman saya di seluruh penjuru dunia ya. Apalagi sosial media ini tidak terbatas adanya teman-teman. Nah, yang kedua, ceritakan ini tidak hanya saya teman-teman atau sekedar ke teman saya, enggak ya. Ceritakan maksudnya di sini adalah saya akan berbagi kemanapun saya pergi dan berada, baik itu saya keluar daerah, keluar kota, saya akan tetap menceritakan bahwa saya berasal dari Pulau Nias, dan di Pulau Nias itu terdapat banyak wisata seperti itu teman-teman, terutama di Hombo Batu. Hombo Batu itu keren loh, kalau mau silakan berkunjung, seperti itu teman-teman. Yang ketiga, kembangkan. Nah, di bagian kembangkan ini menjadi harapan saya dan harapan kita bersama. Saya berharap ketika suatu saat nanti saya sudah cukup untuk memiliki relasi, mungkin akan saya masukkan ide-ide saya, misalnya dengan menyediakan jalur transportasi yang lebih mudah, karena memang teman-teman akses ke sana hanya bisa kita tempuh dengan menyewa mobil gitu ya, atau berkendaraan sendiri. Nah, belum ada transportasi umum yang memang benar-benar mereka sediakan dari sana, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah jaga dan lestarikan. Nah, yang dapat saya lakukan adalah menjaga dan melestarikannya, di mana ketika saya berkunjung ke sana saya harus bisa menjaga attitude saya, sikap saya dalam memperhatikan atau mengikuti bagaimana sih tradisi yang mereka sajikan di sana. Dan juga teman-teman, di sini yang pasti saya harus menjaga terutama kebersihan lingkungannya, karena bagaimanapun juga kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan itu juga berpengaruh penting dalam menarik minat para pengunjung. Nah, mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan saya dalam penyampaian, juga ada kesilapan saya mohon untuk dimaklumi. Dan izinkanlah saya menyapa kita sekalian dalam bahasa kedaerahan Nias. Yahoo!